Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imak Desidiase Belajar Jadi Guru. Nah, pada celoteh kita kali ini kita akan membahas surat edaran baru dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Ini kita bahas dari berita yang dikeluarkan oleh klikpendidikan.id yang mengangkat judul "Baju keki tidak terpakai lagi. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah keluarkan aturan tentang pakaian dinas PNS dan P3K terbaru." Ini dirilis pada hari Rabu 11 Desember 2024 jam 20.04 WIB. Ini baru ya. Nah, kalau kita lihat dari berita ini disampaikan bahwa PNS dan P3K merupakan pegawai yang masuk dalam pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Sebagai ASN, tentunya PNS dan P3K wajib mentaati segala aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu aturan yang harus dipatuhi oleh PNS dan P3K adalah aturan tentang pakaian dinas. Pakaian dinas merupakan pakaian yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, Kemendikdasmen telah terbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2024. Surat edaran tersebut menjelaskan tentang aturan pakaian kerja pegawai di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Uniknya, dalam aturan tentang pakaian kerja pegawai tersebut tidak menyebutkan pakaian atau baju keki lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Guys. Padahal baju keki merupakan pakaian resmi PNS dan P3K beberapa tahun terakhir. Nah, berikut ini aturan terbaru pakaian kerja pegawai yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti. PNS dan P3K di hari Senin diwajibkan menggunakan pakaian kerja pegawai berupa pakaian warna putih dan bawahan warna gelap yang rapi dan sopan serta menggunakan tanda pengenal pegawai. Di hari Selasa hingga Jumat, PNS dan P3K diwajibkan menggunakan pakaian kerja pegawai berupa pakaian bebas, rapi, dan sopan yang disesuaikan kondisi lingkungan kerja serta tanda pengenal pakaian. Jadi melihat dari pernyataan ini bahwa yang diwajibkan hanya pada hari Senin saja, yaitu bahwa seluruh pegawai ASN wajib mengenakan pakaian putih atasnya dan bawahannya warna gelap. Apakah warna hitam, warna biru, warna blue black, dan lain sebagainya. Yang penting bawahan itu warna hitam. Nah, kemudian di hari Selasa sampai Jumat, ASN itu hanya diwajibkan berpakaian rapi dan sopan. Sedangkan bagaimana bentuknya, apa warnanya itu bebas. Jadi disesuaikan dengan kondisi kerja dari masing-masing OPD, yang penting menggunakan pengenal pegawai. Jadi mungkin di sini diberikan keleluasan kepada instansi yang bersangkutan atau kantor yang bersangkutan kepada bawahannya apakah dia menggunakan pakaian ciri khas kantor tersebut atau mungkin pakaian dibebaskan. Yang penting harus ada 3 komponen. Yang pertama adalah rapi, sopan, dan menggunakan pengenal pegawai. Selanjutnya, serta terakhir menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dalam surat undangan, serta terakhir menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dalam surat undangan di setiap hari upacara bendera. Nah, ini khusus untuk ketika ada upacara bendera. Jadi, pakaian yang akan digunakan saat upacara bendera menyesuaikan dengan surat undangan pada saat itu. Dari ketiga aturan di atas, tidak menyebutkan pakaian keki lagi untuk diwajibkan digunakan oleh PNS dan P3K. Jadi pakaian kebesaran yang selama ini adalah keki Senin dan Selasa biasanya, atau hari Senin saja, ini sekarang sudah tidak lagi termuat
di dalam Surat Edaran nomor 15 tahun 2024 ini. Nah, demikian yang celoteh kita hari ini. Coba kita lihat surat edarannya ya seperti apa surat edarannya. Nah, ini surat edaran. Jadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10.270, telepon 02157111444. Jadi sesuai dengan surat edaran nomor 15 tahun 2024 tentang pakaian kerja pegawai di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi surat edaran ini disampaikan kepada jajaran, ini jajaran di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, yaitu kepada Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Sekretaris Unit Utama, Kepala Biro, Kepala Pusat, Direktur, Inspektur, kemudian Kepala Unit Pelaksanaan Teknis di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini yang menjadi dasar hukum daripada Surat Edaran 15/2024 ini adalah yang pertama, Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2008 tentang tata pakaian pada acara kenegaraan dan acara resmi. Setelah itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 65 tahun 2015 tentang tanda pengenal pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rangka meningkatkan kerapian serta mengikuti perkembangan dinamika budaya kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, diperlukan pengaturan mengenai pakaian kerja pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan ketentuan penggunaan pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut. Hari Senin menggunakan 1. Pakaian warna putih dan bawahan warna gelap yang rapi dan sopan dan tanda pengenal pegawai. Yang kedua, hari Selasa sampai dengan Jumat menggunakan pakaian bebas yang rapi dan sopan menyesuaikan kondisi lingkungan kerja dan tanda pengenal pegawai. Yang ketiga, hari upacara bendera menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dalam surat undangan upacara bendera. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. Jakarta, 8 November 2024, Sekretaris Jenderal Soeharti, NIP 1969, 11/21/1992, 03/2002. Jadi ada 3 ketentuan dari Surat Edaran nomor 15 tahun 2004 ini tentang pakaian kerja pegawai, yang hanya ada 3 ketentuannya. Yang pertama, hari Senin wajib menggunakan pakaian atasnya itu atau bajunya itu putih, bawahnya warna gelap. Kemudian hari Selasa sampai Jumat pakaiannya bebas dan rapi, kemudian menggunakan tanda pengenal pegawai ya, tanda pengenal pegawai. Dan yang terakhir, ketika ada upacara bendera, pakaian yang digunakan menyesuaikan dengan surat undangan ketika melaksanakan upacara bendera tersebut. Baik, sahabat pembelajar, demikian celoteh kita hari ini membahas tentang perubahan pakaian kerja pegawai di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan nomor 15 di tahun 2024. Nah, dengan perubahan pakaian ini semoga pegawai negeri, pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan lebih meningkatkan kinerja dan profesionalismenya. Dan tentunya harapan kita sebagai guru agar pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan guru bukan hanya untuk honorer saja atau yang belum tersertifikasi saja, tapi semua ASN maupun honorer yang ada di lingkungan pendidikan dasar dan menengah. Nah, itu mungkin harapan semua guru yang ada di Indonesia. Ya, Astongkaro bisa tercapai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.
pada celoteh-celoteh berikutnya. Terima kasih.